Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku tentang dunia bisnis. Topik ketiga tentang ekonomi dunia dan bisnis. Pada dasarnya, studi ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian atau perilaku ekonomi secara keseluruhan. Dalam ekonomi makro, kita akan mempelajari hal-hal seperti tingkat output nasional, PNB, dan PDB, ketenaga kerjaan, harga-harga, perdagangan luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan suatu bangsa lebih maju dibandingkan yang lain. Bisnis merupakan kegiatan ekonomi mikro, namun dalam keadaan tertentu, bisnis sangat terkait dengan keadaan makroekonomi. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berinci penguasaan semua atau hampir semua sumber daya oleh swasta. Pemerintah sama sekali atau hampir sama sekali tidak turut campur dalam proses pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut. Sosialisme sebenarnya merupakan salah satu wujud sistem ekonomi campuran. Dalam sosialisme, swasta diberi kebebasan untuk menguasai sebagian kecil sumber daya yang dimiliki oleh negara. Sedangkan sebagian besarnya sumber daya yang lain dikuasai dan diatur penggunaannya oleh pemerintah. Selanjutnya, komunisme. Komunisme merupakan sistem ekonomi yang terencana. Semua rencana pengalokasian sumber daya dilakukan oleh pemerintah. Dalam komunisme, swasta tidak diberi kebebasan sedikitpun untuk menggunakan sumber daya yang ada demi mengejar keuntungan usaha. Sumber daya penggunaannya oleh pemerintah. Ada 3 soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi, yaitu 1. Soal ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Yang kedua, soal praktek. Politik perekonomian, apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di sama yang akan datang. Yang ketiga, soal koordinasi. Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah total produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Produk nasional bruto atau gross national product adalah total yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsumen inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk. Harga-harga produk dan perubahan menggambarkannya indeks harga konsumen. Semakin cepat harga meningkat, semakin tinggi indeks harga konsumen. Semakin tinggi indeks harganya, konsumen semakin tinggi tingkat inflasinya. Selanjutnya, oligopi. Oligopi merupakan bentuk persaingan di mana pasar dominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual. Contoh oligopi adalah pasar semen di Indonesia dan pasar mobil di Amerika Serikat. Kemudian, monopoli. Monopoli terjadi jika hanya ada yang satu produsen atau penjual di pasar produk atau jasa. Tentu saja dalam situasi seperti ini, harga dan jumlah produk yang ditawarkan sepenuhnya berada di bawah kontrol perusahaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.